Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel, referensinya para mahasiswa. Kali ini, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk membuat angket maupun kuesioner di Google Form. Dan ini memang banyak yang dilakukan pada mahasiswa sekarang ya, misalnya dia dalam penelitian kuantitatif. Jadi dia tidak usah terjun ke lapangan, dia hanya menggunakan angket maupun kuesioner dengan cara dia menyebarkan link. Nah, itu kan pasti butuh apa yang dinamakan dengan platform Google Form. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak baik-baik videonya. Segera. Baik, sekarang kita berada di Google. Ini bisa Anda buka di Google Chrome, bisa di Google apapun. Yang penting di sini Google ya. Nah, setelah itu kita harus membuka namanya Google Drive. Ini bisa Anda ketik di sini Google Drive. Tapi lebih mudahnya di pojok kanan. Di pojok kanan ini ada titik ini, titik 6 atau 12 ini. Nah, kita lihat di bawah ini ada Google Drive. Nah, ini tinggal kita klik saja di sini, maka akan langsung masuk. Ataupun kalau Anda misalnya belum punya akun, bisa isi akunnya dulu di sini. Nah, ini tampilannya Google Drive. Lalu Google Form-nya di mana? Karena Google Form itu singkatan dari Google Formulir, maka kita klik dulu yang di sini, baru. Ada tanda plus di sini, kita klik baru, dan kemudian kita scroll ke bawah. Di sini ada Google Formulir. Nah, ini kita klik Google Formulir. Nah, setelah itu masuk, inilah tampilan utama Google Formulir. Nah, mari saya jelaskan dulu fitur-fiturnya apa saja yang terdapat di Google Formulir. Di sini ada formulir tanpa ini, judul ini nanti dibuat judulnya apa, terus buat deskripsinya apa. Dan kemudian di sini bisa dibuat dulu, misalnya Anda buat biodatanya dulu atau membuat kisi-kisinya dulu. Di sini bisa juga Anda isi dulu. Nanti tinggal fiturnya, ini ada fitur gambar, ini bisa ditambah gambar. Dan ini fitur yang terdapat di sini, ini bisa diatur nanti pemilihannya modelnya apa. Misalnya pilihan ganda atau centang atau drop down, atau enggak nanti bisa Anda buat di sini model paragraf atau jawaban singkat. Jadi biasanya kalau di sini misalnya di awal di sini masih Anda menanyakan, misalnya tanya namanya siapa, statusnya apa misalnya. Nah, itu menggunakan jawaban singkat karena dia di situ menjawab. Tapi kalau lainnya misalnya Anda di situ sudah menggunakan langsung jawaban pilihan ganda, ini bisa Anda langsung klik di pilihan ganda. Ini fiturnya di sini, di pilihan ganda. Nah, di sini ada fitur copy, misalnya soalnya sama, itu bisa Anda copy ke bawah, atau enggak ini fitur hapus misalnya Anda salah. Dan fitur wajib diisi, ini harus dicentang karena ini wajib diisi misalnya seperti itu. Kalau nggak diwajib diisi, bisa Anda tidak centang. Nah, kemudian fitur-fitur yang penting selanjutnya di sini, di bagian sini, ini tambah ini untuk menambahkan misalnya di layer baru atau soal baru misalnya. Ini ditambah seperti ini. Dan kemudian misalnya Anda ingin mengimpor soal atau pertanyaan, itu bisa langsung dari sini, impor pertanyaan yang nanti. Nah, di sini Anda bisa mengambil formulir dari atau pertanyaan-pertanyaan dari file di komputer maupun file-file di Google Drive Anda. Nah, kemudian di bawahnya ini ada misalnya ingin membuat judul lagi. Di bawahnya ini Anda tinggal tambahkan ini. Misalnya Anda ingin menambahkan gambar, di sini video, dan juga di sini misalnya Anda menambahkan bagian, ini bisa diklik yang bagian sini. Nah, baik, di atasnya ini kita lanjut. Ini ada fitur-fitur apa saja di atas pojok ini. Nah, di sini ada tanda ini tema. Misalnya Anda menginginkan tema di sekitar soal Anda ini berwarna apa, misalnya merah. Nah, ini bisa Anda gambar merah, atau enggak Anda ingin mengkasih background di atasnya, maka bisa Anda klik ini, pilih gambar,
di sini. Nah, di sini banyak gambar-gambar yang bisa Anda pilih untuk backgroundnya biar tambah keren gitu, atau enggak misalnya anak kecil biar tertarik, misalnya anak SD ingin mengisi angket Anda itu biar tertarik, itu bisa kasih gambar apa, misalnya ulang tahun. Nah, ini gambar-gambar bahagia ini. Nah, ini font bisa diganti di sini, misalnya Anda menggunakan font-font yang lebih mantap, di sini bisa ada. Dan kemudian itu di bagian sini ya, tema. Nah, misalnya Anda setelah mengisi from di sini, ini bisa Anda lihat di mata sini. Anda tinjau modelnya nanti jadinya seperti apa. Misalnya jadinya Anda lihat, oh ini kan belum diisi, maka kelihatannya seperti ini. Bisa Anda lihat sementara di sini, di ini lambang mata ini. Terus kemudian di setelan. Setelan ini untuk mengatur misalnya Anda ingin mengumpulkan email, atau ini membatasi suatu jawaban, atau enggak Anda ingin edit setelah pengiriman, atau enggak lihat diagram ringkasan jawaban teks. Nah, ini misalnya bisa Anda setel di sini. Terus ini presentasi bisa Anda lihat di sini, kuis. Nah, itu fitur-fiturnya yang perlu Anda ketahui. Baik, sekarang kita lanjut bagaimana cara membuatnya. Kita tinggal mengisi saja sebenarnya, itu tinggal misalnya ingin mengisi apa, judulnya dulu. Judulnya sebenarnya, judulnya saya sudah ada di sini. Ini angket contoh, ini diambil dari skripsi dari teman saya. Di sini adalah pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap anak di desa. Misalnya kita copy paste saja di sini judulnya. Nah, misalnya kita tempel di sini, desa apa ya, desa ABC. Nah, ini pengaruh tingkat pendidikan antara, ini judulnya. Misalnya deskripsi formulirnya, atau enggak bisa kita langsung isi di sini, atau cara mengisi formulirnya ya. Di sini sudah ada di sini petunjuk pengisian. Ini bisa kita deskripsinya kita langsung tambahkan aja di sini misalnya. Nah, di sini sudah jadi. Nah, begini saja. Lalu di sini di kolom yang kedua ini biasanya kita buat sebuah biodata ya, biodata untuk para yang mengisi pertanyaan di soal kita. Nah, kita buat dulu biodatanya. Biodatanya misalnya di sini kita nama, misalnya nama gitu ya, nama. Nah, misalnya ini nama, karena ini mengisi sebuah nama, maka kita kasih saja di sini jawaban singkat. Di sini kita ganti jawaban singkat karena ini menulis jawaban. Lalu kemudian ini wajib diisi ya untuk nama, maka kita tambah gini, wajib diisi. Untuk cara menambahkan from yang barunya di bawahnya itu seperti ini. Nah, kita buat lagi, ini jawaban singkat lagi. Misalnya di sini kita tambahi pendidikan terakhir, misalnya pendidikan terakhir. Nah, kita tambahi di sini ya, pertanyaannya itu pendidikan terakhir apa. Nah, di sini kan karena jawabannya A, B, C, D, maka kita dibuat saja di sini pertanyaannya pilihan ganda, pilihan ganda. Nah, opsi pertama kita tulis di sini misalnya A, ini SD ya, ini SD misalnya seperti. Nah, di sini misalnya mengisi pendidikan terakhirnya apa misalnya. Sini nanti tinggal dia klik ini titiknya, ini pilihan ganda, model pilihan ganda wajib diisi. Kita centang dulu di bawah pojok ini, wajib diisi. Nah, ini sudah misalnya biodatanya hanya seperti ini yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya karena ini penelitiannya tentang pengaruh tingkat pendidikan orang tua terhadap akhlak, jadi di sini mengukur bagaimana pengaruhnya pendidikan orang tua terhadap pendidikan anak. Maka di sini kita buat soal sekarang ya. Kita tambah lagi, ini tambahkan pertanyaan, tambahkan di bawahnya. Nah, kita masuk ke dalam soal sekarang. Di dalam soal di sini kita tinggal masukkan, kan kita sudah membuat pertanyaan di sini ya. Ini daftar pertanyaan, maka kita tinggal masukkan soalnya. Kita copy, kita pastekan di sini. Nah, ini kan sudah jadi pertanyaan 1. Jadi model jawabannya apa? Misalnya kita kebanyakan ini, kalau kita dalam skripsi itu menggunakan skala linear. Ya, setuju, tidak setuju, sangat setuju. Nah, misalnya seperti itu. Kita pakai 3 saja skala linearnya. Nah, 3 saja. Yang label yang pertama itu adalah seperti yang pertanyaan ini yaitu ya, selalu setuju.
kita copy. Ya, selalu setuju. Dan label yang ketiga ini tidak pernah misalnya. Ini sudah menjadi suatu pertanyaan ya, satu pertanyaan yang wajib diisi. Nih, wajib diisinya jangan sampai lupa di checklist atau dihidupkan. Misalnya Anda hapus, bisa Anda hapus di sini. Misalnya Anda copy, bisa Anda copy di sini. Nah, misalnya kita tambah lagi satu soal lagi misalnya. Nah, di sini ada soal lagi, misalnya kita tambah lagi. Kita tinggal isi aja pertanyaannya di sini. Pertanyaannya misalnya ini, apakah Anda akan tetap berteman? Nah, kita ganti skala linear dulu di pojok. Ini kita ganti skala linear. Nah, ini ya selalu, ini ya, di bawahnya ini tidak pernah aja. Nah, oke. Ini kita hidup wajib diisi. Nah, sudah jadi. Seperti ini saja dalam membuat Google Form atau pertanyaan-pertanyaan angket maupun kuesioner di Google Form. Nah, lalu di sini misalnya kita ingin melihat ini jadinya seperti apa sih? Di sini kita lihat tinjau, di sini ada gambar lambang mata, sini kita tinjau. Nah, di sini kelihatan modelnya nanti seperti ini. Misalnya di sini, ini judulnya pengaruh tingkat pendidikan, wajib dijawab, namanya siapa, pendidikannya apa, dan juga ini nanti apakah soal-soalnya tinggal dia klik. Misalnya kita isi saja pengaruh tingkat pendidikan, kita isi ya, misalnya jawab nama saya ini RRR, terus pendidikan terakhirnya apa, misalnya SD, dan kemudian ini kita jawab langsung, misalnya apakah Anda merasakan, ini tidak, 2, dan ini ada 4 nih, kita jawab aja ya, gitu aja, lalu kita kirimkan. Nah, sudah. Misalnya kita ingin melihat jawaban yang telah dikirim dari yang kita beri pertanyaan tadi. Itu lihatnya di mana? Nah, di sini kan ada kita memberi pertanyaan tadi. Jadi kita melihatnya di jawaban sini. Nah, sudah ada satu jawaban. Di sini namanya siapa yang jawab tadi? Ini RR. Terus pendidikan terakhir satu jawaban, ini SD 100%. Ini untuk mengukur warna dari diagram ini, bundar ini tadi. Ini SD misalnya warnanya biru, SMP warnanya merah, dan SMA warnanya kuning. Misalnya nanti kalau misalnya ada menjawab SMA misalnya lebih dari 10 anak, misalnya nanti akan ada warna merahnya. Kemudian di sini apakah Anda merasa kasihan? Nah, di sini lihat nomor 2, jawaban nomor 2 100%. Nah, ini bisa Anda lihat di sini. Dan misalnya Anda ingin melihat lebih realnya, atau Anda buat diagram, atau Anda buat tabel di sini kan tinggal Anda melihat di sini ada tanda membuat spreadsheet, tinggal diklik ini. Nah, buat spreadsheet baru, buat ya. Nah, maka sudah kelihatan di sini, sudah lebih jelas. Misalnya Anda membuat spreadsheet untuk dihitung ketika nanti Anda meneliti skripsi, ini sudah jelas di sini, nanti lebih mudah. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Apabila masih ada yang dibingungkan, bisa Anda tanyakan di kolom komen. Tetap subscribe channel ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya hingga akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.